begitu kamu udah utuh, seimbang, selaras, baru kamu akan menyadari koneksi antara semesta dan juga Sang Pencipta. Ya, oke. Makanya dia ada nih proses naik nih. Itu proses jiwanya bertumbuh. Nah, jadi semakin kamu menemukan keseimbangan di dalam diri, maka semakin kamu akan bisa rileks dan merasa nyaman menjadi diri kamu sendiri. Kamu nggak usah capek-capek ingin menjadi orang lain atau berusaha menjadi yang bukan kamu. Yang kedua itu soal semakin mengalir gitu loh. Ya, semakin mengalir juga arah hidup dan perjalanan pembelajarannya. Serta semakin merasa utuh kembali menjadi fitrahmu sendiri. Dan yang terpenting, kembali menyadari bahwa tidak ada keterpisahan antara kamu yang sejati dengan semesta dan juga Sang Pencipta. Gitu loh. Nah, jadi ini cahaya ilahi nih. Dia nggak bisa masuk, kenapa? Karena kamu masih punya luka batin, ego, belief system, dogma, doktrin yang membungkus cahaya yang ada di dalam diri kamu. Nah, begitu kamu belajar kesadaran, ini akan mulai perlahan demi perlahan itu larut. Kayak gula dikocok di dalam air, larut hilang tapi rasanya ada. Gitu loh. Nah, sampai benar-benar kamu bisa melarutkan, melepaskan dogma, doktrin, belief system, ya. Dan Sang sumber cahaya itu akan bisa terkoneksi dengan cahayamu yang ada di dalam diri itu. Otomatis ujungnya adalah kembali menjadi makhluk cahaya yang transenden. Nah, ya kan. Ini kan kenapa dia gambarnya putus-putus gini? Nah, inilah tubuh eteriknya. Tubuh halusnya. Ini kan tubuh kasarnya nih. Dagingnya nih. Tetapi kesadarannya sudah mencapai level kesadaran yang lebih tinggi. Nah, makin dilatih, dia akan bisa menyatu antara cahaya dengan tubuh halusnya itu. Gitu. Oke? Jadi keseimbangan itu penting. Kalau belum bisa seimbang, kalian akan capek, ya. Mondar-mandir kiri kanan, urusin ini, urusin itu, dan nggak ada yang beres satupun. Ciri-ciri kesadaran tinggi gimana, Bang? Lebih fokus ke diri sendiri sih. Ya, dominannya ke sana. Jadi yang di luar diri itu kamu hanya melihat itu sebagai yang namanya tuh informasi, data, cermin, gitu. Dan kamu tuh nggak terpengaruh, nggak terdampak sama apa yang terjadi di luar dirimu sendiri. Caranya seimbang, ya hadir aja dulu, latih di present moment. Di sini saat ini sekarang. Nah, coba diamati pikiran ini masih mikirin besok nggak, masih pusing ke dulu nggak gitu. Kan simpel sebenarnya. Masih lompat-lompat. Nah, itu yang harus dilatih. Ya. Ya, malam. Oke. Nah, jadi kalau dari saya sih awal mulanya sebenarnya adalah soal keselarasan.
Keselarasan. Begitu udah itu baru namanya keseimbangan. Nah, kalau udah selaras, udah seimbang, baru keutuhan. Nah, ini semua terjadi di dalam diri nih, antara ego, pikiran, dan jiwa. Atau kalau lebih ini lagi, antara raga, jiwa, dan juga ruh. Nah, itu kalau layernya lebih dalam lagi. Tapi ya kita, ya tipis-tipis kulitnya aja lah. Ya. Body, mind, and soul. Kalau dia udah seimbang, kalau dia udah selaras, dia akan seimbang. Kalau dia udah selaras dan seimbang, dia akan utuh. Di saat dia udah utuh, baru dia akan mengakses yang namanya itu koneksi. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi bagaimana level kesadarannya. Kalau level kesadarannya cukup, otomatis dia akan bisa menyelaraskan, menyeimbangkan, dan juga membuat semua itu utuh menjadi satu kesatuan. Gitu loh. Jadi mind, body, and soul-nya itu dia berjalan bareng. Makanya kenapa dia kalau dari muda dia sudah berkesadaran, tuanya dia lebih berpotensi, nggak gampang sakit. Ya itu jalan bareng ya, pikiran, tubuh, dan juga jiwanya. Makanya ada yang dibilang di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Nah, ya nggak bisa sendiri-sendiri juga. Gitu loh. Kalau sering-sering sakit-sakitan udah tua gimana ya? Berarti ada yang nggak selaras, ada yang nggak seimbang, ada yang nggak utuh gitu. Simple. Ya. Jadi teman-teman coba amati apa yang belum seimbang. Oh, jiwanya sehat dulu, baru tubuhnya kuat. Oh iya betul, benar. Ya. Buat orang yang sakit-sakitan, oh iya berarti ya kesadarannya banyakin aja, fokus ke diri sendiri ya. Apa yang belum seimbang dalam hidupmu, dalam dirimu, bukan dalam, yang di luar dirimu gitu loh. Nah, itu dicek. Dua-duanya kalau luka batin tuh, dia bisa masuk ke ranah psikologinya, dia bisa tembus ke ranah fisiologinya. Gitu loh. Unity dengan Tuhan, ya nggak apa-apa, dicatat dulu aja. Nah, gitu dong, bersahabat begitu. Saya senang. Fokus ke politik, kesadaran sulit untuk tumbuh, ya pasti, karena kan dualitas itu, konfliktual. Kamu bela yang mana? Oh, itu aja udah capek kita di situ muter-muter. Ya. Oke. Nah, yang mau naik request deh. Silakan. Tapi
Jelas nggak nih untuk keseimbangan ini? Udah bener kok. Harusnya ke sana tuh. Ada yang bingung nggak? Terus gimana saya kerja di itu? Ya nanti pada satu titik tertentu pasti jenuh. Nggak mau, jiwanya tuh pasti minta keluar. Kadang-kadang ego, ya itulah. Ya. Egonya tuh nanti yang akan menolak itu, resistensi. Bisakah kita menargetkan keinginan dengan kesadaran? Ya bisa-bisa aja. Tapi ya siap nggak untuk penerimaan realitanya gitu loh. Ya. Jadi aman nih ya, udah paham nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya. Kenapa setelah fokus pada ini ya, bilang makin cuek terutama pasangan? Ya nggak apa-apa lah. Fokus aja ke diri sendiri. Malam. Iya, spuring balancing tuh kalau belum seimbang. Pengen ganti suami, tapi suami nggak lepasin. Oh iya. Oke, sebentar lagi kita akan sampai teman-teman. Misalkan berpikir negatif dengan orang lain, curiga, cemburu gitu. Itu masuk apa kok? Ya, itu soalnya belum selesai di dalam diri. Belum penerimaan. Deketin lagi ya teman-teman. Tenang saja soalnya. Ya wes, request ya. Yang mau naik ya. Untuk terus seimbang gimana caranya? Eling. Baru kita akan selesai ya. Kita bisa kreasiin, oh bisa. Pasti. Caranya kita menjelajahi pulau ya, tapi ini Gitu. perahu gede buat. Ya naik aja ya. Yang mau tanya ini ya biar tuntas nanti. Setelah semua seimbang, intuisi baru masuk. Sebenarnya intuisi itu bukan nggak pernah ada, dari kecil udah ada intuisi. Cuman masalahnya fokusnya itu kan. Makin besar gitu. Oke, gini aja ya. Keliling terlebih dahulu pulau ya. Karena sibuk untuk kesana Untuk ke dalam kapal. kemari. Yuk, kita keliling-keliling sedikit. Habis itu kita akan akhirin. Wah.